Wassalam ala nabi ismuhu Ahmad wa ala ismuhu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat hingga kita bisa hadir kepada syahada keberkahan ini. Mantas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran manusia yang paling dicintai oleh Allah, bulan kelahiran manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penutup para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima." Sungguh Nabi Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi ia adalah Rasulullah, ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan para rasul? Karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah, syariat Islam adalah syariat yang akan berlaku sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan terhadap kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku berikan nikmat-nikmat kepada kalian. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku ridhoi kepada kalian agama Islam sebagai agama kalian. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang akan memimpin umat-umat lainnya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, umat yang akan berdiri di barisan terpaling depan membawa bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bahkan para nabi yang lain itu iri kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dalam kitab Nusayah Ibad dijelaskan, diceritakan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam, beliau berkata, "Aku iri dengan umatnya Muhammad." Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad 4 macam kemuliaan yang Allah tidak berikan kepadamu, tapi Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 4 macam kemuliaan tersebut? Kata Nabi Adam, "Ketika aku berbuat dosa di dalam surga selama ratusan tahun, Allah belum terima taubatku. Tetapi setelah aku berada di kota Mekah, baru Allah Subhanahu wa taala terima taubatku." Sedangkan umat Nabi Muhammad tidak. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka bertobat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Adam, "Ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan anak istriku, Allah pisahkan aku dengan keluargaku, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun." Nabi Adam Allah turunkan dia di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Setelah Nabi Adam berbuat salah, berbuat dosa, Allah pisahkan Nabi Adam dengan keluarganya selama ratusan tahun. Tetapi setelah aku bertobat kepada Allah, baru Allah Subhanahu wa taala pertemukan aku dengan keluargaku. Sedangkan Nabi Muhammad tidak. Pagi, siang, sore, malam mereka berbuat dosa, tidak Allah pisahkan mereka dengan keluarga mereka. Dan yang ketiga, kata Nabi Adam, "Ketika aku berbuat salah di dalam surga dalam keadaan berpakaian, dan tiba-tiba Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang." Sedangkan Nabi Muhammad sebaliknya, mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat dalam keadaan telanjang, tetapi mereka meminta ampun kepada Allah, Allah tetap memberikan mereka pakaian. Dan yang keempat, kata Nabi Adam, "Ketika aku berbuat salah, berbuat dosa di dalam surga, lalu Allah murka, Allah mengeluarkan aku dari dalam surga, Allah turunkan aku ke dunia, Allah turunkan aku ke dalam bumi." Tetapi umat Nabi Muhammad sebaliknya, mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat di bumi, lalu mereka bertobat kepada Allah, tobat mereka diterima oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 macam kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, tapi Allah tidak berikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka kita bersyukur dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam qasidah Imam Muslim beliau mengatakan, "Muhammadun syukruhu fardan 'alal umami." Nabi Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya Rasulullah itu menjadi wajib
bagi setiap umat manusia. Karena jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah sunnah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah yang dilakukan yaitu puasa hari Asyura yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada orang Yahudi, "Wahai orang Yahudi, kenapa kau berpuasa pada hari Asyura?" Maka apa jawab orang Yahudi tersebut? "Aku berpuasa pada hari Asyura karena kami ingin bentuk rasa syukur kami kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun dan tentaranya. Sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah, maka kami berpuasa pada hari Asyura." Maka Nabi mengatakan, "Nahnu ahaqqu minkum bi Musa." Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Akhirnya Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Nah, jikalau bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun dan tentaranya, itu merupakan ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah bukan hanya atas selamatnya Nabi Musa saja, tetapi atas selamatnya seluruh umat manusia, seluruh alam semesta, karena berkatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sungguh merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam qasidah Burdah dikatakan, "Fakifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lan tukhrajid dunya minal alami." Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW akan tertarik dengan keindahan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, kesenangan dunia, sedangkan dunia itu sendiri ada karena berkat-berkatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah jadikan kita semua mempunyai akhlak dan adab seperti adab dan akhlak ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah maj'al zaman hadza zaman marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin.